حي على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma zidna imana wa yaqina wa fikha. Wa qala Taqiyuddin al-Hisni qala Abu Syuja' rahimahullahu taala wa la yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasiri minad dami wal qayh wa ma la illa al-yasiru illa al-yasiru min ad-dami wal qayh wa ma la nafsa lahu. Ketemu, Pak? Idza al-asailah wa ma la nafsa lahu sa'ilah idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Ada kalimat itunya untuk di situ? Enggak ada. Hah? Kalimat apanya? Ya fa yunajjisuhu ada di situ. Di antum ada enggak, Pak? Ada. Enggak ada. Di manuskrip itu ada. Fa innahu la yunajjisuhu. Ada harokatnya di situ. La yunajjisuhu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masuk ke dalam suatu permasalahan dalam fiqih taharah, ma yu'fa anhu minan najasat. Apa yang dimaafkan dari najis-najis. Jadi aslinya ini najis tapi dimaafkan. Ini menurut sebagian ulama. Ada yang mengatakan ini tidak najis sehingga enggak masalah. Tapi ini pendapat yang kita ikuti adalah pendapat dalam sebagian mazhab Syafi'i, sebagian ulama Syafi'iyah. Dia najis, ya, aslinya hakikatnya najis. Tapi karena ada kriteria tertentu jadi dimaafkan, enggak ada masalah. Oke. Dikatakan di sini oleh Abu Syuja' rahimahullah, wa la yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasiru minad dami wal qayh wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza mata fil ina. Berarti fa innahu la yunajjisuhu, kan? Tidak dimaafkan sesuatu dari najis-najis kecuali dua hal di sini, kata beliau. Al-yasiru minad dami wal qayh. Habibie, antum dapat linknya? Dapat linknya? Link kitabnya dapat? Dikasih? Pak Khairul dapat? Dikoneksi, ya. Tidak dimaafkan najis-najis manapun, tidak dimaafkan kecuali al-yasir, yang sedikit dari dam, darah, dan qayh. Qayh itu apa? Nanah yang sedikit, ya. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza mata fil ina. Dan juga apa yang tidak memiliki nafs sa'ilah. Bukan, nafs di sini bukan nyawa, Pak, artinya. Nafs di sini maknanya adalah darah yang sa'ilah, mengalir. Kalau misalnya hewan ini tidak punya darah yang mengalir pada tubuhnya, tidak punya darah yang mengalir, mungkin punya darah tapi tidak mengalir. Kalau dia mati di bejana, fa innahu la yunajjisuhu, gitu. Maka dia, bangkai ini tidak membuat bejana tersebut najis. Ya, ntar dirinci insyaallah. Tenang aja lebih, ntar dirinci. Jangan marah, ntar dirinci, tenang. Dia kayak marah banget gitu, kayak serius banget kayaknya. Apaan sih? Nah, iya, mau apaan sih, Ustaz? Ya, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala Taqiyuddin al-Hisni rahimahullahu taala
al-qalilu minad dami wal qayhi ma'fuun anhu fi thawbi wal badani wa tasihhu as-salatu ma'ahu wa dhahiri itlaqi shaykhi yaqtadi annahu la farqa baina an yakuna minhu aw min ghairihi wa mas'alatul 'afwi 'anil najasati al-ma'fu anha wa mas'alatul 'afwi 'anil najasatil ma'fuwi anha. Assalamualaikum. Wa mas'alatul 'afwi 'anil najasatil ma'fuwi anha nadhkuruha fi mahalliha iya-nya dua sih. Fi mahalliha wa huwa 'inda dzikri syuruti salati wa ta'ti fi kalami syaikhi hunak insyaallah ta'ala wa ammal. Taib, khalas, ahsanta. Qala asy-syarih wa huwa Taqiyuddin al-Hisni rahimahullah, al-qalilu min ad-dami wal qayhi ma'fuun anhu. Yang sedikit dari darah dan nanah itu dimaafkan. Fi thawbi, di pakaian, wal badan, maupun badan. Kalau nempel di pakaian ataupun nempel di badan, sedikit darah, sedikit nanah, tidak masalah. Sehingga fatasihus salatu ma'ah, sehingga salat tetap sah dengan tempelan dari darah tersebut atau nanah. Mafhum di sini insyaallah. Dan zahirnya kan berarti ini darah dan nanah itu dalam mazhab najis enggak? Najis. Tetapi karena qalilnya dia, maka disebut ma'fu, dimaafkan. Berarti sah tetap salatnya. Sah salatnya, sah tawafnya. Kenapa ikhwan kok dimaafkan? Iya, mukhaffafah termasuk ya. Tapi mukhaffafah mughaladzah mutawassithah itu bukan dari segi kuantitas, Pak. Dari segi kualitas, ya enggak? Disebut mughaladzah, dia najis mughaladzah kan apa ini kan jilatan anjing kan ya. Iya, walaupun sedikit dicuci 7 kali gitu kan ya. Itu mughaladzah. Ya. Taib, mukhaffafah dari segi apa? Dari segi kuantiti ini mah. Karena sedikit sekali dan juga sulit untuk dihindari juga, ikhwan. Antum kalau misalnya punya koreng sedikit, koreng kecil, ada nggak posibilitas keluar nanah maupun darah? Iya. Apalagi di tempat yang antum bakal ngedudukin itu gitu loh. Di bokongnya tuh ada bisul. Ces, nyes banget itu. Oh. Rasanya itu Masya Allah ya. Dan ternyata agak sedikit basah, becek apa, bukan becek apa namanya, ya karena kan keluar nanahnya kemudian pecah sedikit. Apakah itu masuk yasir? Qalil, insya Allah mudah-mudahan. Iya, kecuali kalau dia menjadi dam yang sa'ilah, nafs sa'ilah, yaitu darah yang mengalir. Maka ini kan kalau mengalir kan bukan sedikit, ya enggak? Kalau mengalir menetes itu kan bukan sedikit, begitu. Makanya kalau misalnya giginya, karena ada kadang-kadang kan entah karena gigi bolong atau karena makan apa gitu kan, kerasa nih, kok amis-amis, tapi kayaknya enak nih, parah. Maka nggak boleh ditelan, nggak boleh. Tapi kalau cuman kerasa gitu kan, iya nih darahnya. Mungkin dia keluarin, masukin sini misalnya, atau dia gitu ya. Iya, maka itu nggak masalah. Asal jangan pakai tangan orang lain, tangan jemaah lain, pinjam tangannya. Berkah Habib Hasan. Ya. Tapi kalau misalnya sampai mengucur, ini bukan qalil, bukan yasir namanya. Mungkin nggak gigi, misalnya dia lagi gini, patah giginya, plok. Hah? Copot maksudnya, atau mungkin agak renggang sedikit dan ada bagian yang krek gitu kan, krek gitu kan, langsung kan darah tuh, najis itu. Maka hendaknya dia apa? Ya karena ini berhajat, entah dia mau membatalkan silahkan, itu lebih baik mungkin dia ke tempat air kemudian kumur-kumur sampai bersih, ya begitu. Ya karena apa? Karena ini bukan yasir, bukan qalil, bukan sedikit, melainkan banyak. Begitu, jadi barometer banyaknya apa, ikhwan?
Nanti insya Allah ada kayak, tapi mengalirnya apa, menetesnya gitu loh, menetesnya. Kalau koreng kecil kan, ya kan nggak begitu ini kan. Contoh lagi misalnya, antum lagi sholat ini, tiba-tiba ada ular merayap. Ular merayap atau apa? Merayap ya? Iya. Masa merangkak ya? Ya. Kemudian ular itu melihat antum dan menatap antum dan antum bertatapan dengannya. Kemudian ular itu menuju ke hadapan antum dan mencatek kaki antum. Akhirnya keluar gak darah kecil gitu kan? Apakah itu qalil atau yasir atau banyak? Maka dikit. Iya. Ya, kecuali kalau ular tersebut bawa pisau, kemudian ular tersebut giniin kaki antum sampai ngucur darah, nah ini baru. Pakai mulut. Ya, pakai mulut lah kan. Ya pakai mulut. Nah, nempok nyamuk, plek, darah. Ya kan? Itu insya Allah bukan darah nyamuk. Ya kan? Darah fulan gitu kan. Darah fulan ini. Ya. Sedikit enggak? Sedikit. Dia netes enggak? Enggak lah. Masa plek nyamuk terus ngocor langsung darah banyak gitu. Bikin cerita enggak mungkin. Lebih mungkin yang pisau di mulutnya ular tadi itu lebih mungkin. Taib sah salatnya. Wa zahiru itlaqi syekh yaqtadi annahu la farqa baina an yakuna minhu aw min ghairihi. Dari pemutlakan Syekh Abu Suja, zahirnya itu melazimkan apa? Tidak ada bedanya baik darah atau nanah tersebut dari dirinya atau dari selain dirinya. Kayak tadi nemu nyamuk kan, nyamuknya nemplok di tangan. Plek, yakin bukan darah saya. Maka enggak masalah. Ya, atau dari darah dirinya enggak ada masalah. Pokoknya darah siapapun kalau sedikit itu dimaafkan. Wa mas'alatul 'afwi 'anil najasatil ma'fuwi 'anha nadhkuruha fi mahalliha. Nanti insyaallah yang dimaafkan dari najis-najis itu akan disebutkan pada tempatnya di syarat-syarat sah salat insyaallah taala. Taib, lanjut. Wa amma al-maitatu. Assalamualaikum. Wa qala rahimahullah wa ammal maitatu allati la nafsa laha sa'ilah ay la dama laha yasil kadzubab wal ba'ud wal aqarib wal khanafis wal wazakh ala ma sahahu Nawawi dun al hayati wad dafadi' laysa min dhalika idza waqa'at fi ina'in fihi mani' sawa'un kana ma'un aw ghairuhu min al adhani kaz-zait was samin aw ghairihi kat-ta'am wa matat fihi fahal tunajjisuhu fihi khilaf wal madhhabu adamu tanjisi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a dhubabu fi syarabi ahadikum falyaghmisuhu kullahu thumma liyanza'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhiri shifa wa fil akhiri shifa istamir wa annahu yattaki bi janahaihi alladhi fihi da' wa wajhul istidlali annal ghumsa qad yufdi ila al-mauti la siyama idh kana at-ta'amu haran falau kana yunajjisu lam ya'mur bihi wa aidan fasawnul awani an hadhihi al-hayawanati fihi usrun wa mashaqqatun fayu'fa an tanjisiha lidzalika wa qila najis li'annaha maitatun. Di situ najis, waqila najis gitu. Bukan tunajjisu. Waqila najis. Najis lah. Li'annaha maitatun kasairin najasati qala Ibnul Munzir wala a'lamu ahadan qala hadzal qaul ghairu syafi'i wa fi qaulin akhar in kana mimma ta'ummu bihil buluwu balwa
kadzubab wa nahwihi fala yunajjisu wa in lam ta'ummu kal khonafis kal khonafis wal aqarib najasat wa bihadza jazamal kifalu nama ulama itu qaffal wa huwa wajhun qawiyyun li anna mahallan nassi wa huwa dzubab fihi ma'nayani masyaqqatul ihtirazi wa adamud dami sa'il wa hiya illatun murakkabatun fa idza faqada ahaduhuma in adamat fa idza fuqida ahaduhuma in adamatil illah idhil illatul murakkabatu tan'adimu bi'adami ahadi juz'aiha wa huna fuqidat masyaqqatul ihtiraz. Ahsant, jazakallah khair. Masya Allah, ini banyak banget ini, Masya Allah ya. Masya Allah, juga ada beberapa mufradat yang baru. Taib qala asy-syarih rahimahullah wa ammal maitatu allati la nafsa laha sa'ilah. Adapun bangkai yang tidak memiliki la dama laha yasil, tidak memiliki darah yang yasil, salah yasil mengalir. Ya. Ada beberapa binatang, iya dia punya darah, tapi tidak sail, tidak ngalir kayak darah kita kan ngalir nih, tidak ngocor, tidak tetes enggak, tapi ada aja gitu. Nah coba di sini, kadzubab seperti contoh dzubab apa? Enggak, nyamuk ba'ud, lalat. Antum tepok lalat ada darahnya enggak? Kayak enggak ada. Hah? Ada. Coba, ada lalat tadi, ada lalat nih, lalat. Ini suaranya juga dia dari meronta-ronta nih minta. Nah ini. Nah itu tuh. Ini ada lalat nih mau dicoba, ditepok Pak. Ada lalatnya lagi mau dikerebut, ini lagi dalam sakaratul maut ini. Udah. Ada darahnya. Tapi kelihatan nggak? Enggak. Hah? Tidak ngalir kan? Nggak kayak binatang-binatang yang gede gitu kan? Nah, jadi termasuk. Oke, ba'ud, nyamuk. Nyamuknya bukan hasil hisapannya. Ya. Ada darahnya nggak Pak? Kayaknya enggak kayaknya. Nggak tahu ya? Hah? Kayaknya enggak kayaknya. Enggak ya? Ya itu kalau di mata kita mungkin di mata antar nyamuk berdarah juga dia. Ya kan? Al-ba'ud, al-aqarib. Jama' dari aqrab artinya apa? Kalajengking. Kalajengking enggak kelihatan darahnya, enggak ada. Kalajengking enggak ada, Pak. Enggak ada darah. Iya, mungkin apa namanya cairan-cairan versi dia gitu ya. Itu darahnya dia kayak gitu kali ya. Tapi kalau darah kayak dam yang masyhur di kita enggak ada. Nah, soalnya waktu SMP itu, waktu dulu di pesantren, sebenarnya ini nggak boleh ya. Teman-teman suka jadiin kalajengking sebagai gantungan kunci. Tapi dikerasin, airnya pakai air keras. Gitu. Nah, air keras itu kan menjalar. Berarti dia ada zat yang mengalir sebenarnya. Cuman beda. Bukan darah yang masuk di kita gitu loh. Makanya dimasukkan ke sini. Karena yang dimaksud ini darah yang masyhur di kita dan mengalir gitu loh. Adapun kalau dia punya cairan yang mengalir, mungkin darah versi dia atau gimana nggak tahu, itu bukan ibrah di sini. Baik. Adalah cairannya gitu ya. Entah itu dinamakan darah. Seperti itu ya. Ikan juga begitu ya. Al-khanafis, kumbang. Apa di sini al-khanafis? Ya, kumbang. Serangga, kumbang, lebah, kupu-kupu. Berdarah nggak itu, Albi? Kalau kupu-kupu malam itu pendarahan namanya, Pak.
Ya khonafis, enggak. Taib wazagh. Cicak. Sebenarnya gini, anak lebih wazagh itu kayaknya binatang yang hanya ada di Arab, ikhwan. Iya sejenis reptil, cicak, tapi dia spesies tersendiri yang tidak sama cicak, tidak sama tokek. Cicak Arab. Cicak Arab. Kadrun Arab. Kadrun. Cicak kadrun. Nah. Cicak kadrun. Iya, cicak kadrun. Cicak kadrun. Cadrun. Wah, dari Surabaya. Ya, jenis baru tuh. Cadrun. Enggak gini loh. Ulama-ulama tuh ada yang membahas wazagh itu enggak, dia bukan seperti yang kita kenal dari cicak sini gitu loh. Enggak, betul cicak yang ini memang binatang yang jelek, enggak bagus gitu kan. Dan bahkan sebagian dokteran menyebutkan hati-hati dengan makanan bekas Cicak. Sisa jilatan cicak gitu kan. Tapi bukan di situ ibrahnya. Kita enggak ngambil dari wazaghnya ya kawan. Sebagian mengatakan wazagh itu tokek, sebagian mengatakan wazagh itu cicak. Yang mana yang benar? Sekarang Rasulullah SAW menyuruh memukul, kalau dorbah sekali pukul dapat pahala kan? Sekarang pertanyaan Anda, cicak mana yang sekali pukul dapat pahala ya? Maksudnya bukan cicak yang dapat pahala. Antum bisa nggak mukul cicak sekali langsung mati? Harus keras kan? Dan itu gimana? Ya susah, kesempatannya susah juga itu. Itu satu. Sebagian mentakwil enggak, bukan cicak. Bahwasanya wazagh itu tokek. Enggak ada tokek sekali pukul langsung ana udah pernah sampai mejret dia. Sampai keluar. Hah? Hatta kuat banget, Pak. Kalau antum pakai baja 1 ton baru itu mejret. Atau antum pakai mobil antum lindes, ya. Itu jangankan cicak, Pak. Yang lagi ngomong aja digituin mati langsung, Pak. Tembak. Tapi zaman Nabi mana ada tembakan cicak? Ya kan? Tembakan tokek. Ana pernah mukul tokek pakai kayu gede. Tak pukul sampai keluar dari kemaluannya itu usus-ususnya gitu loh. Saking kerasnya pukulan. Karena abis digigit sama dia gitu. Makanya balas. Oh mungkin karena nggak nyari pahala ya jadi nggak mati. Itu nggak mati, dia terus aja jalan aja terus. Kuat itu binatang kuat ini. Kuat, rahangnya apalagi gitu loh. Maka Nabi SAW memerintahkan kalau misalnya dorbah wahidah, 1 pukulan mati dapat pahala. Tapi ini kan impossible gitu loh. Ya kan? Maka wallahu alam wazagh ini bukan tokek, kalaupun iya itu cicak, tapi anda pikir bukan cicak yang masyhur di Indonesia ini. Ada khusus di Arab cicaknya. Itu dibahas oleh sebagian ulama. Ya wallahu a'lam. Tapi kalau memang antum mungkin bertaklid pada yang mengatakan itu cicak yang biasa di kita, ya silakan aja. Tapi ana enggak. Makanya ana enggak membunuh cicak. Ana pribadi enggak membunuh cicak bukan karena ana anti hadis ini, bukan. Ana percaya dengan hadis ini. Cuman cicak yang wazagh yang dimaksud bukan yang seperti yang masyhur di kita. Gitu. Ana enggak pernah. Ana bahkan ada cicak datengin gitu kan, ana biarin aja, perhatiin kok kayak gini ya binatangnya. Hah? Iya, ana pernah manggil cicak. Manggil cicak ana pernah. Manggilnya pakai Pakai susu Milo, tuangin sedikit tuh cicak bakal ya. Ana observasi deketin ya. Terus dia ngejelatin, ana perhatiin aja dari dekat tuh. Ya, gitu cicak emang kayak gitu dia. Tapi tingkahnya memang jelek. Cuman wallahu alam bukan itu. Bukan itu ya. Wallahu alam ini ana lebih condong ke situ ya. Kalau misalnya antum tetap mungkin bagi antum adalah cicak yang biasa ditembak-tembak itu, ya fadhal antum ikut pendapatnya fadhal silakan. Tapi kalau tokek, ana yakin nggak mungkin tokek. Nggak mungkin tokek. Karena tokek nggak bakal bisa antum pukul sekali. Siapa yang memukul tokek di antara kita, ikhwan? Ngelihatnya aja udah kayak gitu kan? Pernah ngeliat tokek kan? Tokek. Ngelihat yang versi kecil, yang versi biasa deh. Antum lihat mukanya aja itu udah, gak enak ya, totol. Pernah? Hah? Iya, maksudnya orang pada umumnya orang muslim ataupun non muslim deh. Pegang tuh tokek, pegangnya aja mungkin antum jijik pegangnya. Dia halus aneh gitu loh, bersisik, kecil sisiknya. Ya, anak dulu megang tokek sering menangkap tokek itu. Itu dipukul pakai apapun sekali itu nggak mati. Kenyal. Jadi ya orang mau mukul juga mikir-mikir. Iya, mau mukul juga mikir-mikir karena
Konon bisnis tokek juga besar juga untungnya gitu. Iya, tapi banyak tipuannya juga. Ya begitu, jadi wazagh. Wazagh ini binatang. Tapi dikiaskan dengannya, bolehlah kita kiaskan dengannya tokek dan cicak. Walaupun ini binatang yang beda. Tokek dan cicak ya. Tokek dan cicak ini termasuk binatang yang tidak memiliki darah mengalir. Ada nggak darah? Ada, mungkin ada. Kalau kita lihat di cicak ya, ketika dia self defense, copot itunya, ekornya kan, ekornya masih gelepar gitu kan. Antum lihat di bagian yang putusnya itu kan ada titik merah tuh, itu darahnya kan. Tapi netes nggak itu darah? Enggak lah, ya kan? Ya, bagi alam dia itu darah, bagi kita itu apaan sih titik merah gitu kan? Nah, ini tidak termasuk. Ya, maka hewan-hewan seperti ini, nah ini kalau kita bilang, makanya sebagian orang memperselisihkan apakah kotoran cicak itu najis atau tidak, ya kan? Pas lagi sholat, antum diein sama cicak, plek, nemplok di songkok antum, plek, gitu kan? Apaan nih? Kurang ajar, ya kan? Yang sebelah. Yang sebelah juga cie diein cicak cie gitu. Yes. Terus habis itu berdebat masalah hukum fikih, ini kira-kira najis atau enggak, bro? Hah? Kalau najis ada batalin nih sholatnya nih. Udah batal. Ya. Kalau kita mengikuti pendapat bahwasannya cicak itu bangkainya tidak najis karena tidak ada darah yang mengalir, maka wallahu alam ini juga nggak najis dong kotorannya seharusnya, gitu kan? Kan najis insyaallah. Ya. Tapi kemudian alama sahahu Nawawi, menurut Imam Nawawi tadi ya, dunal hayati wad dhafadi', dikecualikan darinya hayati, bukan hayati versi bahasa sekarang. Aduh capek deh hayati, itu bukan itu. Hayati sih. hayat di sini jamak dari hayyah. Maknanya ular. Ular punya darah atau enggak? Ada sedikit darah, seperti dia kayak enggak, tergantung ularnya, Pak. Yang ana pernah potong tuh ular kadut, Pak. Oh, kobra banyak. Kalau ular kayak ular air, darahnya sedikit. Mengalir gak? Allahu a'lam, ana gak pernah merhatiin. Tapi ana pernah ngulitin ular kadut. Darahnya sedikit. Cuman tetes-tetesan doang gitu. Kalau kobra banyak. Soalnya ana pernah bunuh kobra di sini, pernah ngamatin kobra di sini sampai betul-betul dipatah betul-betul ini. Emang ada darahnya kayak darah binatang pada ininya. Berdarah. Ya, tapi percuma nyembelih ular, nggak halal juga dia, ya kan? Iya. Iya sih. Tapi manjur bagi sebagian orang. Mungkin orang Cina banyak yang pakai. Nah, itu ular. Kalau misalnya disebut ada beberapa jenis ular yang tidak memiliki darah yang mengalir, Pak, betul. Anda pernah menyaksikan seperti ular kadut dan semisalnya. Itu memang darahnya itu tidak mengalir, dia sedikit darahnya, ya. Jadi yang seperti ini dikecualikan. Kalau yang seperti ini tetap bangkai. Nah, seperti ini tetap bangkai. Tapi ini kemudian kalau ular kadut juga nanti ulama berselisih lagi. Ular kadut kan ular air, nah kan gitu. Tapi yang lebih sahih adalah kalau kita memperhatikan kekadutan ular kadut, dia nggak bisa disebut mutlak murni tinggal di air, karena dia bisa tinggal di lumpur dan di darat. Dia hewan-hewan yang seperti kodok, dominan di air tapi bisa juga bertahan hidup lama di darat. Sama kayak buaya. Ya, begitu. Ya, jadi kalau ular walaupun kadut itu mati, bangkai dia. Najis enggak? Najis. Dhafadi ini apa? Kodok. Difda, kodok maupun bahasa kita katak maupun kodok sama semua. Dia bagi ini sama difda juga.
Nah, bagaimana dhifdah ini memiliki darah atau enggak? Ana pernah ngeblack sih. Ana ngeblack yang kataknya, katak tentara gitu. Warnanya bagus. Yang kodok bangkong bukan? Ada darahnya. Ada sih kodok yang nggak bisa dimakan Pak, namanya kodok Zuma. Hah? Tahu kan? Itu nggak bisa dimakan Pak. Sekali makan kesetrum tuh. Nah, kodok ini, oke, kita bilang kodok yang tidak punya darah gitu, atau tidak punya darah mengalir. Ya, misalnya, maka dia apa? Dia tetap disebut bangkai kalau mati. Dia disebut bangkai kalau mati. Bahkan kadang-kadang sebagian dari suku itu menjadikan bekas bangkai kodok itu buat racun, betul-betul racun. Iya, untuk ngeracunin siapa Pak? Benar, iya benar ini benar. Iya benar ini, sahih. Kayak misalnya Anda diceritain sama waktu Anda di Kalimantan, Anda diceritain sama murid-murid Anda yang Dayak tuh. Kodok direndam gitu. Nanti habis itu nanti mungkin butir-butir. Pokoknya gimana caranya orang mereka. Bahkan mereka pakai ini yang sumpit ini, gitu. Mereka ini nggak kena ya? Masya Allah. Masya Allah. Nah itu tadi ya kodok ya. Jadi kalau misalnya misalnya ada kodok mati nih, kita lagi soalnya Allahu Akbar, Masya Allah, sholat di sajadah kita nih. Terus kemudian ada kodok jalan. Kodok nggak jalan, kodok lompat. Lok. Kalau kodok jalan ya agak aneh juga sih. Kodok. Terus pas banget tuh di apa namanya? Di tempat sujud kita dia diem. Terus ngeliat ke kita, terus kita ngeliat ke dia, terus dia kena ain gitu kan, langsung mati. Kena ain. Kena ain. Kena ain. Nah dia siapa suruh lewat situ, kan orang lagi sholat. Kena ainul hasad gitu kan, mati dia. Ya mati dia kemudian. Fadal. Fadal. Jazakallah khair Syekh Habibi. Mati. Maka membangkai enggak? Membangkai. Taib. Apa yang wajib bagi kita kemudian? Kalau misalnya ada najis di sejarah kita. Enggak perlu cuci. Singkirkan aja najisnya. Karena ini najis yang tidak mu'athirah ya kan. Jadi enggak apa-apa disingkirin pakai tangan. Karena antum pegang pun apakah kemudian baunya ini? Enggak juga. Dia kan baru mati. Singkirin sampai udah selesai. Terus salat terusin. Enggak usah berlebihan. Iya, enggak usah berlebihan, ada kodok mati di situ kemudian antum langsung membatalkan salat antum, langsung antum cuci sejarahnya. Enggak perlu. Iya. Mandi lagi antum, mandi junub lagi. Enggak apa urusan. Lanjut salat, singkirin sebentar. Nah, selesai. Itu kalau kodoknya mati di situ. Kalau kodoknya mati di 5 meter samping antum, enggak ada urusan sama antum, biarin dia mati di situ. Ya. Kalau cacing juga bisa. Cacing mah sama di sini, la nafsalah sa'ilah. Ini khilaf di antara ulama, apakah dia termasuk khabith maupun dia termasuk binatang halal. Itu khilaf di antara ulama. Tapi kalaupun dia termasuk binatang khabith, karena dia nggak punya nafs sa'ilah, maka sama seperti yang tadi apa? Dzubab, ba'ud, nyamuk dan semisalnya. Ya. Jadi kalau misalnya kayak ular maupun kodok, idza waqa'at fi ina'in fihi ma'i', kalau misalnya bangkai tersebut, bangkai ular maupun kodok tersebut itu terjelembab di wadah yang di dalamnya ada cairan, adonan misalnya, dangdang isi bubur, nah misalnya itu. Nah, sa'un kana ma'an aw ghairahu minal adhan. Baik yang di dalam wadah tersebut cairnya adalah air maupun bukan air seperti minyak, duhun itu minyak. Seperti zait samin minyak. Aw ghairihi atau selainnya
au ghairahu atau selainnya, kat'am, makanan. Kemudian mati di situ. Sekarang muskilahnya kadang-kadang di makanan kita ada binatang yang mati di situ. Ayo, contoh apa aja? Contohin apa? Cicak misalnya. Dia cicak itu masuk ke dalam magic jar. Misalnya, ya, dia ikhtiar nyari nafkah gitu kan. Kemudian cicak tersebut ternyata mati di dalam karena kepanasan. Misalnya ya, matilah itu cicak. Kita ikut nggak pendapat yang tadi? Kalau kita ikut pendapat bahwa si cicak itu nggak memiliki darah mengalir, maka tidak najis kecuali kalau membusuk di situ gitu loh. Kalau membusuk itu udah mengeluarkan bau-bau yang tidak enak, maka itu baru disebut najis. Ikan pun dihukumi oleh sebagian ulama seperti itu. Ikan yang sudah membusuk, busuk ya, bukan amis ya, busuk. Kalau amis kan memang zat aslinya, busuk, maka itu dianggap najis gitu loh oleh sebagian ulama. Jadi gimana Pak? Busuknya karena udah busuk, udah mau hancur atau busuk apa Pak? Ya nggak tahu kok itu dah, nggak tahu. Tapi kalau para ulama mengatakan kalau emang udah, ya tapi kan bisa busuk, tapi kan bisa digunakan pokok itu, nggak ada masalah. Artinya ada proses pembusukan yang disebut proses pembusukan itu kan setelah mati ada Iya. proses bakterisasi kan ada bau dikit maka tidak konsumsi pada segar. Karena tidak bisa dikonsumsi segar maka ini ikan asin. Nah di sini berarti kita nggak bisa memutlakkan lafal busuknya, tapi kalau busuk tersebut masih netral, itu nggak ada masalah. Karena buah yang busuk pun busuk, tapi nggak najis gitu kan. Jadi busuk di sini artinya busuk yang memang nggak mungkin juga untuk dikonsumsi ya, dan berbahaya gitu kan. Maka ya ikan-ikan yang memang udah busuk, yang udah betul-betul busuk ya sampai belatungan dan seterusnya, mungkin itu nggak boleh mungkin ya. Itu yang disebut najis oleh ulama. Taib. Kemudian tadi kan makan kena cicak. Bagaimana kalau kena binatang yang sama kayak cicak, binatang khabith dan nggak boleh dikonsumsi, mati di situ? Contoh kecoa. Najis atau enggak? Enggak najis. Sok lah, sok nggak najis, sok makan lah. Enggak, bukan makan kecoanya, makan bekasnya. Iya, iya makanya. Antum pro kecoa nggak sekarang? Enggak. Anda pernah makan di warteg di Pondok Kopi, Anda ingat selamanya mungkin sampai akhir hayat Anda ingat kejadian ini. Sebagaimana puncak kaki gula. Hah? Mangkal gitu. Ya di situ Anda makan apa namanya yang jeroan ayam itu kan ya? Jeroan ayam, hati-hati dan semisal yang kecil-kecil itu kan dia masaknya agak hitam gitu. Ya, agak hitam. Dan alhamdulillah Allah beri hidayah kepada Anda untuk melihat di antara hitam-hitam yang jeroan-jeroan itu ada sesuatu. Dan alhamdulillah Anda bisa mendiferensiasikan, membedakan gitu loh. Ini kok agak beda sendiri, so itu ternyata coro. Ternyata kecoa itu. Anda langsung protes. Bu, ini gimana nih kecoanya nih, Bu? Baik. Oke, itu ada kecoa. Berarti dia dimasak bareng dengan kecoa. Apa hukumnya makanan tersebut? Apakah menjadi najis atau tidak? Gitu loh. Enggak najis. Ini masalah fikihnya, masalah perasaan beda lagi. Iya. Fikihnya enggak najis. Perasaan enggak. Bekas kecoa. Tapi enggak najis, antum enggak boleh mengharamkan yang telah Allah halalkan kan? Cuman kalau antum enggak suka, boleh antum tinggalkan. Anda bilang enggak mau dah. Ganti kemudian diganti sama orang. Iya, jadi besok-besok kalau menemukan kecoa di situ misalnya, itu makan aja, tapi kecoa jangan. Iya, gitu. Ya pinggirin, jangan tetepin di situ, ntar khilaf kan gimana? Anda nggak tahu, Anda musuh besar Anda kecoa dari zaman dulu sampai sekarang. Anda pernah minum kopi hitam di kegelapan malam ya? Anda minum seret. Karena kan di Anda taruh sini terus tuh. Anda minum seret gitu. Tapi nggak begitu sadar awal. Nggak lama-lama kok kayak bau-bau apa gitu, kok nggak enak gitu.
Ana senterin pakai HP, kecoa lagi gelepar gitu di situ. Alhamdulillah nggak masuk ke ini Ana. Tapi habis itu kemudian Ana jadi ustadz habis itu. Alhamdulillah kalau antum mau jadi ustadz ya gitu dulu, nasibnya kayak gitu. Kegelapan malam ngopi sendirian. Jadi itu tidak najis ikhwan. Jadi tadi kalau Anda terusin minum kopi berkecoa itu pun nggak masalah. Cuman bakterinya itu banyak banget ya kecoa itu. Ada di Microsoft itu di mikroskop. Mikroskop. Iya. Itu diamati itu bakteri di kecoa itu luar biasa banyaknya tuh. Nggak ada pada binatang lain. Nauzubillah, jelek banget. Binatang khabith itu. Iya. Jadi kalau misalnya masuk ke dalam dandang ya, itu makan apakah di sini mati di situ? Apakah itu menajiskannya? Kalau di madhab ya tidak najis begitu saja. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu." Kalau misalnya ada dzubab lalat di minuman seorang dari kalian, maka hendaklah dia celupkan dia, tenggelamkan itu lalat seluruhnya. Tsummal yanzi'hu. Kemudian lepas, buang dia. Nah, di sini ada pelajaran faedah bagus di sini tentang hewan ya. Kalau ini kan lalat di situ kan nggak langsung mati kan? Artinya dia masih gelepar, masih apa gitu kan? Antum celupin, ada mungkin mati nggak? Dan ada mungkinnya juga nggak mati, bisa mati, bisa nggak mati. Tapi ini dalam bentuk penyiksaan nggak ya, kawan? Dalam syariat ini penyiksaan nggak? Ini penyiksaan nggak? Dalam syariat bukan ditinjau dari perasaan lalat itu, enggak kan? Tapi walaupun lalat itu merasa tersiksa kan? Nah, misalnya tetap dia nggak mati, celupin nggak mati, terus kita buang, dia masih gelepar-gelepar gitu, dia tersiksa dengan itu. Tapi kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Boleh nggak kita tetap ikut sunnah Nabi SAW walaupun dia tersiksa? Boleh, karena Nabi SAW ini sunnah Pak, nggak harus. Ini Nabi SAW memerintahkannya. Oke? Jadi apa perintah Nabi SAW yang ternyata hewan tersebut ada sedikit tersiksa dengannya, tetap kita pro dengan sunnah Nabi SAW. Pro dengan sunnah Nabi SAW. Begitu. Ya. Adapun kalau misalnya Nabi melarangnya karena itu merupakan siksaan buat dia, maka jelas ini dilarang syar'i dan juga karena menurut perasaannya. Seperti misalnya menyembelih hewan kurban, jangan di depan temannya. Itu seperti apa? Membunuhnya 2 kali gitu loh. Membunuhnya sebelum dia terbunuh, mematikannya sebelum dia mati. Ya, begitu juga memisahkan induk dari anaknya yang masih belum bisa lepas dari induknya, itu nggak boleh. Itu menyiksa. Ya. Begitu. Nah. Fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fil akhari shifa. Di salah satu sayapnya ada penyakit, di salah satu sayapnya ada obatnya, penawarnya. Wajul istidlal annal ghamsa qad yufdi ila al-mauti. Ya, mencelupkan lalat itu bisa berkonsekuensi kematiannya lalatnya enggak? La siyama idza ta'amu harran, apalagi kalau minumannya atau makanan tersebut, di sini ta'am di sini maksudnya minuman har, panas. Ya enggak? Kopi panas. Kopi lagi, kecoa sekarang. Kalau kecoa gimana ya, kawan? Kemasukan kecoa sekalian celupin semuanya. Enggak, karena enggak bisa dikiaskan. Kecoa itu kan bersayap, salah satu sayapnya ada apa? Ada penawarnya. Enggak, isinya penyakit semua kok. Ini enggak bisa kok kecoa. Ya. Maka kalau ta'am har itu tetap matinya dia di situ tidak menajiskannya. Karena Nabi SAW tidak memerintahkan untuk membuang airnya, gitu kan? Tetap enggak apa, salah minum aja. Wa aidan juga dalil lain atau alasan lain, fasaunul awani an hadhil hayawanat fihi usrun wa masyaqqah. Menjaga wadah-wadah dari hewan-hewan semisal tadi yang disebutkan itu susah. Antum bisa nggak mensterilkan bejana antum manapun dari lalat? Susah, nggak ketahuan. Apakah antum perlu begadang semalaman untuk menjaga wadah antum dari lalat? Nggak bisa. Jadi udahlah,
fa'ufiya an tanjisiha lidzalik, maka dimaafkan akan penajisannya. Tapi waqila, ada yang mengatakan dari ulama bahwasanya hewan-hewan ini menajiskannya, li'annaha maitatun kasairin najasah, karena hewan-hewan yang disebutkan tadi semua adalah bangkai seperti semua bangkai-bangkai najis. Ibnul Munzir berkata, la a'lamu ahadan qala hadzal qawla ghaira Syafi'i. Ibnul Munzir mengatakan, aku tidak mengetahui siapapun yang berpendapat menajiskannya seperti ini kecuali hanya Syafi'i saja yang berpendapat bahwa hewan-hewan ini bisa menajiskan bejana dan seterusnya. Wa fi qaulin akhar, pendapat lainnya, in kana mimma ta'ummu bihil balwa kadzubabi wa nahwi fala yunajjis. Kalau misalnya hewan yang ta'ummu bihil balwa, yang sudah merakyat gitu loh, yang sudah semua orang mengalaminya gitu loh, seperti dzubab, lalat, maka tidak menajiskannya. Tapi kalau misalnya hewan ini hewan yang lam ta'umma bihil balwa, ya, yang tidak semua orang terpimpa dengannya, seperti khanafis, kumbang, dan aqarib, kalajengking, maka najasat, maka itu bisa menajiskan. Ini menurut sebagian ulama. Ini yang dia jazama bihil qaffal. Al-Qaffal salah satu imam dalam mazhab Syafi'i. Wa huwa muttajihun qawi, dan ini pendapat yang kuat juga kata Syekh Taqiyuddin Al-Hisni. Wa li anna mahallan nas wa huwa dzubab fihi ma'nayan, karena nas tentang atau dalil tentang lalat itu ada dua maksud, dua makna. Satu, masyaqqatul ihtiraz, tidak memungkinkan untuk menjaga bejana dari lalat. Enggak ada di antara kita yang mampu untuk itu. Kedua, wa'ud min dami sa'il, karena tidak ada darah yang mengalir. Wa hiya illatun murakkabah, ini adalah alasan yang double. Fa idza fuqida ahaduma in 'adamatil illah idzal illatul murakkabatu tan'adimu bi 'adami ahadi juz'aiha wa huna fuqidat masyaqqatul ihtiraz. Ala kulli hal ini usuliyah, jadi antum pening nanti kalau diterjemahin. Jadi udah kita cukup situ. Tapi kesimpulannya kalau yang ana lebih condong padanya adalah kalau binatang-binatang seperti dzubab, ba'ud, nyamuk, lalat, kalajengking, kumbang dan semisalnya, wallahu alam, tidak menajiskan. Ya, tidak menajiskannya, kecoa juga termasuk karena tidak ada darah yang mengalir. Dan juga sebagian dapur itu tidak bisa lepas dari kecoa. Sebagian dapur. Ya, sebagian dapur, ya kan? Aku mau nggak antum mensterilkan dapur antum dari kecoa? Bisa, tapi nanti ada lagi. Iya nggak? Contoh lain, buku, ya. Antum nemu telur kecoa di buku antum, mungkin nggak? Najis nggak tuh telur kecoa? Nggak najis. Kenapa? Ya orang dia nggak ada darahnya telur kecoa, kan telur kecoa yang bentuknya telur yang coklat, ya, nggak najis. Ya itu nggak najis, nggak ada masalah. Ya, begitu. Hah? Atau misalnya awi kayak dikontrakan di kosan antum, ya. Ketika antum pakai matras nggak antum? Pakai matras. Nah ketika misalnya antum mau bersih-bersih kan, matras dibongkar kan, ternyata banyak kecoa banyak di situ. Benar nggak? Bukan kayak gitu dulu ceritanya. Di bawah kasur. Gimana ceritanya? Reaksi yang sering. Temennya enak. Oh, kok bisa gitu ya dia? Nah, kemudian kan antum biasa sholat di atas matras tersebut, padahal di bawahnya ada bangkai kecoa yang sudah mejret ya. Fosil ya. Nah, kira-kira itu soalnya sah atau enggak? Sholatnya sah. Ya kan tempat sholat, Pak. Tempat sholat. Dan dia bisa membukanya gitu. Kalau tempat sholat yang tidak bisa membukanya baru nggak masalah. Ya kan? Kayak misalnya ini apa namanya? Lantai ini keramik nih. Di bawah keramik ada bangkai tikus. Apakah antum perlu bongkar dulu keramiknya supaya bangkai tikus hilang? Enggak. Tetap sah sholat di atasnya karena nggak mungkin antum bongkar. Gitu ya. Seperti itu wallahu a'lam. Ya, jadi tidak menajiskannya. Ada pertanyaan Syekh Wanhar. Ini Syekh Wanhar bukan? Wanhar. Enggak ada Zainal Abidin, enggak ada. Kan Wanhar Zainal Abidin bukan?
Oh ini wanhar dari surat Al-Kautsar bukan? Masya Allah. Itu kan artinya menyembelih bukannya? Wanhar. Lahar. Ana nggak mau protes nanti lapor ke orang tuanya, Ana dilaporin nanti. Taib. Kita lanjut ke kitab Kaifa takunu miftahan lil khair.